Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya di Senin awal pekan. Nah, kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita di petang hari ini dengan tema kita mengenai antisipasi kerusakan Bukit Daun Register 5. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang. Tentunya yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bang Yudi Riswanda selaku Kepala KPHL Bukit Daun Register 5. Selamat sore Bang. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sore, Assalamualaikum, ada Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Selamat sore Bang. Sore. Baik, nah kita akan berbincang tentunya dengan tema mengenai antisipasi kerusakan Bukit Daun Register 5 ini. Nah, kalau mengenai dan juga berbicara tentang antisipasi nih untuk kerusakan ini sendiri, sebelum ke antisipasi kerusakan mungkin boleh cerita dulu nih untuk Bang Yudi mengenai kondisi saat ini untuk Bukit Daun dari Register 5 ini sendiri seperti apa nih? Boleh silakan. Kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 ini berada di 5 kabupaten pastinya, dengan luas lebih kurang 96.000 hektar. Jadi posisi kawasan hutan lindung Bukit Daun ini berada di tengah-tengah dari 5 kabupaten tersebut. Ya, posisinya itu di tengah gini, dikelilingi oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Juga ada Kota Bengkulu kan. Tentunya posisi hutan lindung Bukit Daun itu sebagai penyangga 5 kabupaten ini, terutama untuk kebutuhan sumber air itu sangat strategis itu. Dan juga sangat banyak bersinggungan dengan masyarakat. Secara langsung kawasan hutan lindung Bukit Daun ini berbatasan langsung dengan 114 desa. Oke, baik. Berarti memang harus kita jaga selalu tentunya, karena ini menopang dari beberapa kabupaten yang telah disebutkan tadi karena tentunya. Posisinya tadi kan berada di tengah-tengah dari 5 kabupaten dan juga Kota Bengkulu tadi. Nah, saat ini kondisinya seperti apa? Apakah cukup baik atau seperti apa, Bang? Kalau dibilang cukup baik, enggak juga ya gitu ya. Karena sudah hampir 40% kawasan hutan lindung Bukit Daun itu sudah ada masyarakat yang mengelolanya. Baik. Jadi sudah ada 100 izin perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu kan masyarakat yang diberikan kewenangan kelola dalam mengelola kawasan hutan dengan izin perhutanan sosial dengan dengan berbagai skema, kan ada hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Jadi masyarakat diberikan izin untuk berusaha berkebun di dalam kawasan hutan, tetapi juga harus menjaga dan melindungi hutan. Jadi di sana kan fungsi hutan primernya sudah sudah tidak sama seperti hutan primer ya. Di sana juga ada kebun kopi, ada kebun petai, jengkol, buah-buahan, durian gitu. Baik. Nah, kita beralih dulu ke Bang Ali Akbar sebagai Ketua Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Nah, menyikapi dari perkataan dari Bang Yudi tadi bahwa kerusakan Bukit Daun Register 5 ini sendiri merupakan salah satu yang harus kita jaga tentunya ya kan. Nah, tadi ada beberapa bagian yang sudah menjadi hak kewenangan masyarakat untuk mengelola tersebut. Nah, ini akan menjadi salah satu termasuk faktor kerusakan nantinya, perusak maksud saya, atau seperti apa Bang? Iya, dia itu kan saya gini, pertama tuh harus kita lihat dulu dengan pendekatan fungsi ya. Jadi penamaan hutan itu dia dengan pendekatan fungsi. Kalau berfungsinya hutan lindung, maka salah satu fungsinya itu adalah tata kelola air. Itu salah satu fungsinya. Wilayah serapan itu tuh fungsinya gitu. Nah, hutan lindung Bukit Daun itu sendiri fungsi itu disebut sebagai fungsi ekologis namanya. Nah, fungsi ini penting. Jadi dia masuk dalam kategori fungsi ekologi penting. Dan dengan situasi yang ada sekarang gitu, yang saya tahu ya, kalau misalnya salah ini bisa diluruskan. Dengan pendekatan legal saja gitu, hutan lindung Bukit Daun itu dia statusnya itu masih ditunjuk.
Masih? Itu statusnya. Ya. Tidak ada sebenarnya dalam nomenklatur legalisasi di Indonesia itu tuh penunjukan. Nggak masuk tuh dalam ranah peradilan kalau dia masuknya dalam kategori ditunjuk gitu. Dia harusnya dia ditetapkan dengan fungsi yang sudah sebegitu kuat gitu, fungsi ekologi yang sebegitu kuat. Ada Sungai Musi misalnya, ada Sungai Sebelat misalnya, dan juga menjadi hulu salah satu Sungai Bengkulu misalnya kayak gitu. Dengan status legal dia yang masih lemah kayak begitu, itu repot untuk diselamatkan. Oke, baik. Jadi masih untung sebanyak 40% Pak Yudi gitu kan. Karena kalau dibawa misalnya ke dalam ranah hukum saja, baru ditunjuk, belum ditetapkan. Ya, betul. Kira-kira kayak begitu, itu satu. Jadi satu bisa diartikan bahwa semuanya bisa diambil alih fungsi tentunya ya. Benar, Oke. gitu itu jadi ini. Tapi kalau salah itu pendekatannya peraturan Menteri Hutan nomor berapa tahun 2012 kemarin itu ya, terakhir itu ya. 784. 784 tahun 2012. Saya nggak lupa. Mudah-mudahan dia sekarang sudah naik misalnya statusnya. Saya tidak mengikuti lagi. Itu yang pertama gitu. Yang kedua gitu kita perhutanan sosial itu sebenarnya adalah upaya untuk memastikan tidak terjadi peningkatan kerusakan yang sudah 40% itu. Iya. Itu upaya gitu. Tapi realitas yang kita lihat realitas di lapangan yang kita lihat ini sering sekali dia terjadi kayak semacam kesimpang siuran definisi misalnya kayak gitu. Oh, ini ada perhutanan sosial, maka rakyat boleh melakukan tindakan di dalam sana gitu. Sementara kriteria-kriteria yang harusnya sudah ditetapkan itu justru jadi agak sulit untuk dioperasionalkan. Jadi saya kasih contoh misalnya bukaan baru. Iya. Apakah bukaan baru masuk dalam kategori yang boleh dilaksanakan perhutanan sosial? Saya pikir tidak gitu kan tuh. Tetapi ini kan bahasa negara yang bilang karena sudah terlanjur, orang sudah banyak masuk dan kita sudah tidak mampu lagi mengantisipasi dengan menegakkan aturan yang linier kayak begini, maka dipilihlah jalan keluar dengan melaksanakan perhutanan sosial. Oke, baik. Tapi prinsip perhutanan sosial itu adalah tidak boleh ada pembukaan baru dan yang lama itu harus dihutankan. Oke, Nah, baik. ini definisinya saya pikir juga tidak tuntas di tingkatan implementasi programnya. Oke, Saya pikir baik. begitu. Baik, kita kembali ke Bang Yudi nih, menyikapi dari Bang Ali tadi tentunya ya. Nah, kalau yang namanya hutan ini sendiri harus dijaga tentunya pastinya. Nah, kalau perizinan untuk membuka hutan baru ini sendiri itu seperti apa? Apakah itu akan menjadi hak milik dari warga itu sendiri atau seperti apa untuk pengelolaannya ini sendiri, Bang? Saya tanggapi dikit yang Ya. penunjukan kawasan hutan lindung Bukit Daun tadi. Di SK 784 itu memang masih penunjukan, tapi ada beberapa kawasan hutan lindung yang sudah penetapan. Oh, ada beberapa yang sudah penetapan, Jadi tapi masih ada yang setelah penunjukan. SK 784 ada SK 6020. Ya. Jadi SK 6020 itu pengukuhan. Jadi seluruh kawasan hutan lindung Bukit Daun sudah Dikukuhkan. Dikukuhkan, oke. Dan 2024 kemarin sudah selesai seluruhan tata batas. Jadi kita tinggal menunggu SK untuk penetapan. Oke, baik. Itu posisinya sekarang. Untuk penetapan ya. Baik. Nah, Selanjutnya untuk masyarakat tadi, kan kita juga tidak menutup kita melihat di dalam kawasan hutan lindung itu, terutama kawasan hutan lindung Bukit Daun itu sudah banyak masyarakat yang berkebun, berusaha lama di sana itu. Jadi itulah pemerintah hadir di sana memberikan izin perhutanan sosial, tapi dengan catatan mereka di dalam SK izin itu kan sudah terdata nama-nama yang diberikan izin. Nah, di sana itu ada aturan tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memperluas lahan garapan, tidak boleh menanam sawit juga di dalam kawasan hutan, dan diberikan izin kelola selama 35 tahun. oke. Hanya mengelola, bukan memiliki. Mengelola bukan memiliki. Nah, tapi kalau misalnya terjadi yang kepemilikan tersebut itu nantinya seperti apa, Bang Yudi? Maksud pemilikan di mana? Pemilikan tanah yang tadi dikelola dari hutan lindung tersebut. Kalau di dalam kawasan hutan lindung, masyarakat tidak ada hak memiliki. Ya, tidak ada memiliki, mereka hanya diberikan izin mengelola. Oke, baiklah. kawasan tersebut. Baik, kita akan jadikan dulu untuk Bang Yudi dan juga Bang Ali. Tentunya kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Benggolo.